Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih sebab ibadah tengah pekan ini mempertemukan kembali kepada kita agar kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai ibadah tengah pekan kita, saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami mohon hikmat bijaksana Tuhan, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik dan waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika kami memuji nama Tuhan, biarlah kami memujinya dari hati kami yang paling dalam sehingga kami bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang tidak terukur. Kasih yang penuh dengan mujizat, kasih yang penuh dengan pemeliharaannya, dan kita bisa merasakan setiap hari di dalam hidup kita tidak terlepas dari kepedulian Tuhan, saudara. Duka maupun suka, sedih maupun senang, kita melihat variasi-variasi kehidupan yang selalu berada di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu bahwa kasih-Mu Tuhan, kasih yang tidak bisa diukur, tak terukur kasih setia Allah. Segenap hati
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi menaikkan pujian, Tuhan pakailah waktu hidupku dengan baik, termasuk pada saat ini ketika hendak mendengarkan firman-Mu. Dan setelah mendengarkan firman-Mu juga biarlah kami belajar untuk memakai waktu kami dengan baik, agar hidup kami tidak sia-sia, hidup kami memperoleh kebijaksanaan hikmat dari Tuhan, agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Mari saudara dengan hati dan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan melalui lagu ini. Pakailah waktu yang adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami hikmah bijaksana, supaya apa yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berbicara melalui firman-Mu dan ajar kami apa yang harus kami lakukan. Engkau pakai hamba-Mu yang hina ini Tuhan agar menjadi berkat bagi semua pendengar, sehingga kami bersama-sama pada akhirnya mengatakan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15. Saudara bisa mendapatkan Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15 di dalam layar handphone atau televisi saudara. Saudara bisa melihat Injil 5 ayat 1 sampai 15 dan membukanya bersama-sama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam Bethesda itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu,
hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah akhir yang baik, dan memang di dalam kisah yang kita baca ini adalah akhir yang baik, di mana orang yang sudah begitu lama menanti kesembuhan, Tuhan sembuhkan dia dan akhirnya dia mengenal siapa yang menyembuhkan dia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yang kita hidupi pada saat ini, banyak sekali manusia tanpa pengharapan. Manusia yang putus asa, manusia yang menanti-nantikan. Tetapi di dalam pikiran dan hati yang paling dalam bahwa kapan giliran saya melihat mujizat Tuhan, kapan di dalam hidup saya keluar dari pergumulan dan juga masalah-masalah di dalam hidup ini. Dunia selalu tidak mempedulikan orang-orang yang susah dan mendekat kepada orang-orang yang sukses secara duniawi, saudara. Saya tidak tahu apakah kita yang mendengarkan bagian ini juga punya pergumulan sehingga pengharapan kita tanpa kita rasa makin hari makin menipis, atau kita sedang berada di dalam titik terendah di dalam hidup saudara pada hari ini. Tetapi saya berdoa bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan masih tetap melihat cinta dan mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 kita bersama-sama mendapatkan bahwa di sini jawab orang sakit itu kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Apa yang saudara lihat pada bagian ini? Yang kita lihat adalah pudarnya pengharapan manusia. Kita diperhadapkan dengan sebuah kalimat yang memilukan bahwa tidak ada orang turunkan aku dan orang mendahului aku. Di sini saudara, kalimat bernada putus asa. Sebuah kerinduan yang sederhana sekali tetapi toh tidak kesampaian. Sesuatu yang sebenarnya mudah diraih tetapi kondisi tubuhnya membuat dia sulit untuk meraih itu. Kalimat ini membuat kita bertanya, di mana keluarganya, saudara? Kita tidak pernah tahu, tetapi jelas keluarganya tidak memiliki hati untuk membantu orang ini. Tetangganya, handai taulan yang pernah dia kenal, semuanya pergi meninggalkan dia di dalam kesusahan hidupnya. Perkataan orang ini mengajak kita juga menyadari bahwa betapa manusia tidak peduli lagi dengan kondisi orang-orang sekitarnya kalau kita tidak bermanfaat. Dan hal ini memberikan kondisi tanpa pengharapan kepada orang lain. Saya terka, saudara, orang ini hanyalah salah satu dari banyak orang yang ada di tempat itu dalam kondisi terbuang dan tidak bisa berbuat banyak. Ini salah satu di antara sekian banyak orang yang berada di sekitar kolam Bethesda itu. Sebuah tafsiran menuliskan begini, para borjuis dan orang terpandang membooking tempat terdepan untuk turun di kolam itu, saudara. Jadi Anda punya money, saudara, Anda punya uang, maka segala sesuatu bisa beres. Dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu seperti itu. Orang ini bukan sakit baru kemarin, tetapi Yohanes sengaja mencatat di dalam ayat 5 bahwa sakitnya sudah 38 tahun. Kalau saudara berumur 50 tahun pada hari ini, berarti 38 tahun menderita sakit itu luar biasa, saudara. Mungkin ada orang berpikir lebih baik gua mati aja daripada kondisi seperti ini. Dan ayat 6 dengan tegas mengatakan, Yohanes mencatat, Yesus tahu bahwa dia sudah dalam keadaan seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, Yesus tahu bahwa kondisinya sangat kompleks, begitu saudara. Dalam keadaan yang kompleks itu, ada sebuah kerinduan yang ingin mengatakan kepada Yesus, aku mau sembuh. Ada kekecewaan yang tertahankan, tangisan yang disimpan di dalam dadanya. Sakit tubuh yang menyiksa dengan begitu kuat, sebuah pemikiran tentang ego manusia yang tidak mempedulikan sesamanya. 38 tahun di tempat yang sama, banyak hal yang dia pikirkan dan banyak hal yang membuat dia bertanya-tanya, di manakah kemanusiaan manusia?
Atau jangan-jangan andai kata dia tidak mengalami sakit itu, dia akan sama dengan orang lain yang tidak mempedulikan orang sakit yang lain, saudara. Dari antara banyaknya orang selama 38 tahun itu yang berlalu lalang di tempat itu, hanya ada satu pasang tangan, saudara, yang berhenti di depannya dan memberikan dia sebuah pengharapan baru. Dia adalah Yesus. 38 tahun orang semuanya lewat, tidak peduli dia. Tetapi titik yang paling penting dalam hidupnya, dalam sejarah hidupnya, adalah satu orang saja yang berhenti, yaitu Yesus, yang bertanya padanya, maukah engkau sembuh? Orang ini tidak tahu siapa berdiri di depannya, karena dia tidak pernah bisa berjalan mengikuti Yesus seperti orang lain untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Dan orang ini, Yesus, menyembuhkan dia setelah sakit 38 tahun lamanya. Di mata manusia dia mungkin tidak berharga, tetapi bagi Allah, saudara, dia sangat berharga. Uang 100.000 kalau saudara kucek-kucek, saudara buang di tempat sampah, orang tetap ambil. Karena dia bernilai, saudara. Jadi walaupun dia dikucek-kucek, walaupun dia lusuh, saudara, tetap dia berharga. Seperti orang ini. Bagi orang lain dia tidak berguna, tetapi bagi Allah dia begitu berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara sangat penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya seturut dengan gambar dan rupanya. Dan dia datang ke dalam dunia ini memang untuk mencari kita, orang-orang yang berdosa, agar dibenarkan dan bisa menerima anugerah kelimpahan itu di dalam hidup setiap kita. Saudara, yang kedua, pengharapan dari Allah rupanya kemudian membawa kehidupan baru. Itu yang ditulis di dalam ayat 14 sampai 15, saudara. Belum sempat yang mengucapkan terima kasih, ayat 13 mengatakan Yesus tiba-tiba menghilang dari antara kerumunan orang banyak waktu itu. Namun yang menarik, Alkitab mencatat setelah orang sakit ini sembuh, ia menjejakkan kaki pertama kali ke bait Allah. Jadi saudara lihat ada sesuatu yang menarik di sini. Begitu orang ini sembuh, dia pertama kali ke bait Allah untuk mengucap syukur atas kondisinya. Dengan cara seperti itu, saudara, dia bisa bertemu dengan Yesus. Seperti mimpi belenggu yang telah mengikat kehidupannya terlepas dengan sempurna. Dan ketika dia memilih langkah pertama yang tepat, yaitu ke rumah Tuhan, double blessing terjadi. Bukan hanya kesembuhan, tetapi sebuah pengenalan kepada Yesus. Yesus belum sempat mengatakan dosamu diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi di dalam bait Allah itu Tuhan berkata kepadanya, dan Tuhan bertemu dengannya dan berkata, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, saudara. Orang ini berarti orang berdosa. Sama seperti saudara dan saya. Dan Tuhan menyembuhkan kita dari kematian rohani kita, dari sakit rohani kita. Harusnya kita berjalan tidak berbuat dosa lagi. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan juga bukankah sama, saudara? Aku menyampaikan semuanya ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Aku punya status yang baru. Aku tidak hidup lagi dengan manusia lamaku. Dan pertemuan kedua di dalam ayat 14 sangat menarik ini, saudara, menjadi sebuah kalimat yang saudara dan saya harus ingat selalu, bahwa kita pun dipanggil untuk tidak berbuat dosa lagi. Namun yang pasti hal yang lebih penting daripada kesembuhan fisik orang itu adalah kesembuhan secara rohani. Hidupnya diubah oleh Tuhan menjadi hidup yang sungguh baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang pada hari ini mengerti kebenaran, disucikan oleh Tuhan, tetapi lebih senang berada di kubangan lumpur. Setelah mandi dibersihkan, dia ke kubangan lumpur. Hari Minggu 2 pengakuan dosa, setelah itu melakukan dosa lagi, seperti seekor babi, saudara, yang selalu dimandiin oleh tuannya, tetapi selalu juga dia mencari lumpur untuk membasahi badannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dikatakan bahwa orang berdosa seperti babi, saudara, yang gemar dengan hal-hal yang kotor. Kalau status kita sudah diubahkan, kita akan selalu mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa jangan berbuat dosa lagi. Saudara, hidup kita juga seperti yatim piatu jikalau tanpa Tuhan. Saudara dan saya mungkin merasa bahwa harta, kekuasaan adalah teman terbaik di dalam hidup kita. Harta kekuasaan membawa pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya butuh kekuasaan, butuh jabatan, butuh uang, mungkin iya. Tetapi mereka bukan sahabat kita, saudara. Itu adalah fasilitas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita harus pakai dengan sebaik-baiknya. Sahabat kita adalah Tuhan.
yang dikala kita menangis kapanpun, berapa tahun, berapa lama, Tuhanlah yang berhenti di depan saudara dan mengatakan, maukah engkau saya sembuhkan? Saudara sakit pada hari ini, saudara bergumul pada hari ini, lihatlah. Bukan kolam Bethesda yang menyembuhkan saudara, tetapi kuasa yang jauh lebih besar daripada kolam itu. Kuasa tangan Tuhan di dalam hidupmu. Allah yang berdaulat adalah Allah yang selalu rindu saudara untuk hadir di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa sembari saudara, biarlah berkat Tuhan turun atas hidup saudara untuk mengingat bahwa selalulah mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur berterima kasih karena punya Allah yang begitu baik. Di tengah-tengah ketidakpedulian manusia atas hidup kami, Tuhan hadir bagi kami. Tuhan tidak pernah mengabaikan dunia yang miskin dengan integritas ini. Tuhan malah datang supaya dunia yang miskin secara integritas ini menjadi kaya. Mata yang buta terhadap kebenaran bisa dicelikan untuk melihat kebenaran. Kaki yang tidak dapat berjalan, Tuhan membuat dia berjalan menuju kepada kebenaran. Lidah keluh menyampaikan firman-Mu menjadi lidah yang bisa berkata-kata untuk memperkenalkan firman-Mu kepada orang lain. Bapa di surga, berkati kami semuanya. Berkati bangsa negara kami, berkati gereja kami, berkati juga Tuhan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin pada hari ini dalam pergumulan. Ingatkan kami bahwa kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Terus